Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Laumul Fatihah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan Oke, tujuan pembelajaran hari ini 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, atau hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 4. Siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. 5. Siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Oke, perhatikan ada gambar ya, di situ ada bacaan. Oke. Saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bersama. Mereka juga suka saling membantu. Jika melihat teman yang mengalami kesulitan, mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Nomor 1, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Mengapa ya anak-anak kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, yang pertama, supaya tercipta kedamaian, dapat mempererat kesatuan, terwujudnya negara yang tentram dan aman. 2. Apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Apa ya jika itu kita bisa hidup rukun? Iya, dengan hidup rukun tali persatuan dan kesatuan terpupuk dengan baik. Nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Iya, agar pekerjaan yang berat akan menjadi lebih mudah atau lebih ringan jika kita melakukan secara bersama-sama. Oke, berdiskusi tentang kesukaan olahraga. Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Ya, misalnya Siti suka kasti, Budi suka sepak bola, Wawan suka renang, Dayu bola voli, Edo sepak bola. Oke, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman atau guru atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus. Oke, hari ini kita akan belajar pengurangan. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Ya, yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Berarti langsung ya dikurangi tanpa meminjam. 8 dikurangi 4. Iya, 4. 7 dikurangi 5, 2. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 1, 4. Jadinya 4.224. Nah, ada yang satunya lagi, contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Meminjam depannya. 4.249 dikurangi 1.926.
Sekarang kita hitung ya bersama-sama. 9 dikurangi 6, iya dapat 3. 4 dikurangi 2, iya 2. 2 dikurangi 9, oh iya tidak bisa. Bagaimana caranya? Iya pinjam depannya 2. 2 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya 4. 4-nya dicoret tinggal 3. 2-nya menjadi 12. 12 dikurangi 9, 3. Terus yang depan 3 dikurangi 1, 2. Jadinya 2323. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Oke, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Ya, diperhatikan. Ini hanya contoh. Tidur termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Setiap hari badan kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara istirahat tubuh kita adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal yang dilakukan sebelum tidur, misalnya mencuci kaki, apalagi menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan. Oke, pesan Pak Hamim. Jika sampean menulis cerita, jangan lupa ya huruf depan itu hurufnya besar. Huruf awal kalimat itu besar. Nama orang juga besar. Setelah titik itu pasti huruf besar lagi. Jangan lupa perhatikan tanda komanya juga ya. Seperti mencuci kaki, koma, menggosok gigi, dan berdoa. Oke, setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita bisa adalah tidur. Oke, tadi sudah ya. Nah, ini adalah cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Ada berapa agama? Iya, ada 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam beribadahnya di mana? Di masjid. Kalau orang Kristen dan Katolik di gereja. Kalau Hindu di pura. Kalau Buddha di mana? Di wihara. Kalau orang Konghucu berdoanya di kelenteng. Oke, ada 6 agama resmi di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, bagaimana cara berdoa agama kita? Bagaimana cara berdoamu? Iya, ceritakan ya. Itu contohnya Pak Amin. Satu dianjurkan menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam di mana? Iya, di Ka'bah. Kedua, caranya gimana berdoa? Mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan terbuka di depan dada, tepatnya di pertengahan dada. Bentuk tangan terdapat beberapa pilihan cara. Kalau kita masuk yang mana? Iya, masuk yang kedua. Telapak tangan mengarah ke langit dan punggung tangan ke arah ke bumi. Boleh ditempelkan ataupun tidak. Ini pendapat Syafi'iyah. Kita masuk ke pendapat Syafi'iyah. Oke, selanjutnya 4, memuji Allah. Ya, banyak-banyak membaca asma Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Yang kelima, membaca doa. Oke, selanjutnya pasangkan soal dan jawabannya. Oke, coba sampean hitung di rumah ya. Di buku paketnya ada. Dihitung, disusun, nanti dipasangkan mana jawaban yang sesuai. Oke, selanjutnya latihan soal saja. 1. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Tadi sudah. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang ketiga, apa saja hal yang kita lakukan sebelum tidur? Anak-anak kalau sebelum tidur apa ya yang dilakukan? 4. Di Indonesia agama resmi ada 6 agama. Apa saja yang resmi? Ya.
Yang nomor 5, ya menghitung bilangan yaitu pengurangan. 5.600 dikurangi 1.280 sama dengan berapa? B. 9.873 dikurangi 2.342 sama dengan titik-titik. Oke, demikian penjelasan dari Pak Hamim. Kurang lebihnya Pak Hamim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.